Halo sahabat belajar, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Winda Endresi Rahayu Kanuk, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini kita akan mengenal apa itu sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita mengenal terlebih dahulu apa itu sistem pencernaan manusia, maka terlebih dahulu kita akan mengetahui kompetensi dasar untuk menentukan pencapaian belajar, yaitu dengan menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Barulah ditentukan IPK yang ada, yaitu sebagai berikut. Adapun dalam sistem pembelajaran memiliki tujuan pencapaian yaitu sebagai berikut. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia ialah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Adapun bahan dan juga zat makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam proses pencernaan makanan, yaitu yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat mineral, dan yang kelima yaitu vitamin. Bagaimana cara mengolah makanan? Oke, sekarang kita akan ketahui bersama dengan melihat dalam proses pencernaan makanan. Berdasarkan proses sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu ada proses kimiawi dan yang kedua yaitu proses mekanis. Dalam proses kimiawi, yaitu dengan adanya bantuan enzim, maka makanan akan dicerna dan diubah menjadi zat penyusunnya. Dan yang kedua yaitu proses mekanis, yaitu ialah mengubah ukuran makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Dari dua proses tersebut dilakukan oleh yang pertama yaitu saluran pencernaan dan yang kedua yaitu kelenjar pencernaan. Pada bagian saluran pencernaan sendiri, itu terdiri dari yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus kecil, yang kelima usus besar, dan yang keenam yaitu anus. Sedangkan pada kelenjar pencernaan terdapat dua organ yang menghasilkan enzim, contohnya hati dan juga pankreas. Oke, sekarang kita mulai pada saluran pencernaan, yaitu pada organ mulut. Kita mulai pada sistem pencernaan pada mulut, yaitu pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan, kelenjar ludah menghasilkan enzim yang memiliki fungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan, dan di kerongkongan makanan akan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses seperti ini yang disebut juga dengan gerak peristaltik. Setelah makanan ke lambung, di lambung juga terjadi proses pencernaan makanan. Dan pada lambung memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim, dan juga cairan asam lambung. Yang ketiga, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Pada lambung juga berlangsung sistem pencernaan secara kimiawi. Kemudian makanan dari lambung akan diedarkan ke dalam usus halus. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral akan diserap oleh tubuh. Di dalam usus halus juga berlangsung proses pencernaan kimiawi. Pada kelenjar pencernaan, yaitu pada pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu.
Enzim dan empedu itu membantu proses pencernaan dan juga penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk dari usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm dan panjang usus kecil antara 6-8 meter. Pada usus besar juga terjadi gerak peristaltik, sehingga sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan oleh tubuh masuk ke dalam usus besar, dan di usus besar air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itulah masuk dan berakhir di anus. Dan seperti yang kita ketahui, di anus feses akan dikeluarkan. Kemudian pada kelenjar pencernaan juga terdapat struktur kelenjar pencernaan, yaitu hati dan juga pankreas. Pada pankreas menghasilkan enzim, sedangkan pada hati menghasilkan empedu. Kemudian dalam sistem pencernaan makanan juga terdapat beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia. Adapun cara pencegahannya, oke, sekarang kita simak berikut. Pada sistem pencernaan manusia terdapat 7 gangguan sistem pencernaan. Yang pertama yaitu diare, yang kedua sembelit, yang ketiga ma, yang keempat radang usus, yang kelima ambeien atau wasir, yang keenam tukak lambung, dan yang terakhir yaitu gastritis. Gangguan sistem pencernaan yang pertama yaitu diare. Penyebab dari diare yaitu tidak menjaga kebersihan tangan, sehingga pencegahan yang dapat dilakukan yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan tubuh, dan juga kebersihan sekitar lingkungan. Gangguan yang kedua yaitu sembelit. Sembelit ini penyebabnya yaitu perubahan pola makan, sehingga pencegahannya yaitu mengonsumsi makanan yang tinggi serat. Yang ketiga yaitu ma atau dispepsia. Penyebab dari ma atau dispepsia yaitu tingginya kadar asam lambung. Dan pencegahannya yaitu menjaga pola makan yang tepat dan juga sesuai. Yang berikut yaitu radang usus buntu. Penyebab dari radang usus buntu itu sendiri karena pada bagian appendix itu tersumbat, sehingga pencegahannya dapat mengonsumsi makanan yang berserat dan juga banyak mengonsumsi air putih. Yang berikut yaitu ambeien atau wasir. Penyebab dari ambeien atau wasir ini yaitu pola makan yang tidak sehat, dan pencegahannya memperbanyak konsumsi makanan yang berserat. Dan yang berikut yaitu tukai lambung. Penyebab yaitu infeksi oleh bakteri H. pylori. Pencegahannya dapat kita lakukan yaitu rajin cuci tangan sesudah makan ataupun sesudah. Dan gangguan yang terakhir yaitu gastritis. Penyebab dari gastritis itu sendiri karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengubah jumlah porsi makanan dengan teratur. Pada materi pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwa pencernaan ialah proses penguraian makanan dari struktur yang kompleks menjadi satuan yang lebih kecil dan dapat diserap oleh enzim yang diproduksi di dalam sistem pencernaan. Dan yang kedua yaitu makanan ialah faktor yang menentukan kesehatan dari setiap individu. Makanan yang kurang bergizi dan waktu makan yang tidak teratur dapat menyebabkan kesehatan kita terganggu. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat.